Halo sahabat channel, berjumpa lagi. Sekarang saya akan membuat video yang di-request oleh sahabat channel tentang bagaimana cara balik nama sertifikat warisan di kantor BPN. Jadi video ini di-request oleh sahabat channel. Semoga saya bisa bawakan dengan baik karena cuaca di Kota Kendari lagi gelap, mungkin mau hujan keras ya, mau hujan keras. Tetapi sahabat channel, sebelum saya lanjut, jangan lupa like dan tekan subscribe channel ini agar channel saya ini dapat berkembang. Dalam membuat balik nama sertifikat warisan, pasti ada syarat-syarat yang harus kita penuhi sebagai ahli waris ya. Karena kita mau balik nama sertifikat warisan ini di kantor BPN. Jadi harus ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Syarat yang pertama yaitu pasti kita harus pergi ke kantor BPN ya, untuk mengambil formulir yang sudah disediakan oleh kantor BPN apabila ada ahli waris yang mau balik nama sertifikat warisan. Nah, itu kita harus ke kantor BPN. Nah, di formulir itu semua sudah ada persyaratan yang harus kita penuhi ya, yang harus kita penuhi agar sertifikat warisan kita ini bisa dibalik nama ke ahli waris. Itulah langkah awal yang harus kita lakukan, yaitu mengambil formulir di kantor BPN. Dan syarat yang berikutnya yang harus kita penuhi yaitu otomatis kita harus mempunyai semua fotokopi KTP ahli waris. Nah, jadi kalau 5 bersaudara ya 55 fotokopi KTP yang harus dipersiapkan ya, yang harus dipersiapkan ya. Kalau 5 bersaudara ya harus disiapkan, 4 bersaudara, 3 bersaudara, itu yang harus dipersiapkan fotokopi KTP-nya sebagai ahli waris ya, ahli waris. Yang berikutnya otomatis sertifikat tanah asli ya. Berarti sertifikatnya itu yang asli, bukan fotokopi ya yang mau dikumpul di BPN, tetapi sertifikat aslinya harus ada. Yang berikutnya sahabat channel, syaratnya yaitu yang paling penting ini yaitu surat keterangan waris ya. Surat keterangan waris ini syarat yang harus kita penuhi karena harus kita buat di kantor kelurahan ya, di kantor kelurahan atau di kantor camat. Nah, ini harus kita penuhi. Kalau sudah selesai, nah itu yang harus kita persiapkan untuk kita kumpul salah satu syarat di kantor BPN untuk balik nama sertifikat warisan. Nah, yang berikutnya sahabat channel, syaratnya yaitu SPPT atau PBB yang tidak menunggak, ya. Nah, jadi tanah warisan ini harus punya PBB, yaitu pajaknya yang tidak menunggak. Nah, itu harus kita fotokopi ya. Kalau menunggak ya bayar dulu di Dispenda, kita bayar dulu, baru kalau sudah selesai kita copy. Nah, itu yang kita kumpulkan. Nah, sahabat channel, yang terakhir yang harus kita penuhi yaitu ahli waris harus mengurus BPHTB-nya. Ahli waris harus mengurus BPHTB-nya. Loh, ini tanah kan bukan tanah dijual, tetapi ini adalah aturan apabila balik nama tanah warisan itu harus dibayar BPHTB-nya. Dari mana nilai BPHTB-nya? Yaitu ada di NJOP atau di PBB tanah kita. Nah, berapa nilai tanahnya kita yang ada di PBB? Nah, di situ diambil berdasarkan nilai tanah kita. Nah, itu yang harus kita bayar berapa persen ya? Berapa persen untuk kita bayar di Dispenda. Itu harus kita urus karena itu adalah bukti dan syarat untuk kita mengurus balik nama sertifikat ahli waris.
Aduh, ada saya lupa lagi sahabat channel yang kelewatan. Salah satu syaratnya untuk balik nama sertifikat warisan, yaitu kartu keluarga setiap ahli waris. Jadi kalau 5 ahli waris, 5-5-nya harus mempersiapkan kartu keluarga. Tetapi yang sudah berkeluarga ya, yang sudah berkeluarga. Tetapi yang belum menikah pasti masih melengket di kartu keluarga orang tua, ya. Nah, itu masing-masing dipersiapkan. Jadi kalau 5 bersaudara ya, siap-siapkan kartu keluarga, ya. Nah, ini sama di channel yang kelewatan, ya, yang hampir saya lupa untuk memberikan informasinya. Jadi sahabat channel, inilah syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk balik nama sertifikat warisan di kantor BPN.